Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Rizky. Di video kali ini aku mau berbagi dengan kalian alternatif hidup di Jerman. Mulai dari tempat tinggal, sampai makan, sampai pakaian, hangout, dan sebagainya. Selamat menyaksikan. Yang pertama alternatif untuk tempat tinggal. Bagi kalian yang lagi kuliah atau lagi Ausbildung, sebisa mungkin kalian cari tempat tinggal untuk Azubi atau untuk pelajar atau untuk mahasiswa. Biasanya mereka terjangkau harga-harganya, dan untuk kausion atau untuk uang bunganya nggak terlalu tinggi gitu. Dan mereka juga rata-rata mulai dari 260 euro sampai 300-400 euro. Dan kalau kalian bukan mahasiswa atau Azubi atau bukan FSJ, kalian bisa coba daftar untuk Wohngeld. Itu aku nggak ada sih pengalaman. Aku pernah daftar atau aku pernah mengajukan Wohngeld, tapi waktu itu aku nggak diterima. Aku nggak tahu alasannya kenapa, padahal udah aku kasih semua dokumen-dokumen ini itu, tapi aku nggak dapat. Waktu itu aku di Kassel sih. Aku nggak tahu sekarang di Hamburg, atau aku nggak tahu di Bundesland atau di kota-kota lain. Tapi sebisa mungkin kalian coba untuk mengajukan Wohngeld atau uang apartemen atau uang tempat hidup gitu, kalau gaji kalian nggak cukup gitu. Tapi kalau cukup kayak nggak akan diterima. Soalnya syarat-syaratnya juga kayak gaji 3 bulan ke belakang, dan ini itu uang dan biaya wohnung, berapa kuadrat meter wohnungnya, atau berapa luas wohnungnya, kamu tinggal sama siapa, sendiri atau sama keluarga, ini itu gitu. Pokoknya untuk tempat tinggal coba kalian lihat Wohngeld gitu. Yang kedua, soal makanan atau makanan. To be honest, untuk makanan di sini, apalagi di kota besar, banyak sih alternatifnya. Kayak kalau kalian mau hemat gitu, contohnya kalau kalian pergi belanja makanan, kalian coba pergi setiap hari Sabtu malam. Sabtu malam itu biasanya banyak banget diskon karena keesokan harinya hari Minggu kan. Jadi kayak mau belanja coba pergi hari Sabtu malam gitu, atau hari Jumat malam. Pokoknya Jumat Sabtu tuh biasanya banyak diskon gitu. Ini agak-agak baru sih ya. Ada aplikasi namanya Too Good To Go. Aku nggak tahu itu ada di semua kota, tapi kayaknya ya deh. Aku coba aplikasi ini dari 2 tahun yang lalu. Namanya Too Good To Go. Di sana biasanya banyak gimana ya? Jadi kayak toko-toko roti, restoran, atau supermarket juga, dimana ya Too Good To Go ada barang-barang yang masih bagus tapi nggak mereka jual lagi, dan mereka jual di sana dengan harga yang sangat-sangat murah. Aku ada gluten dan lactose intolerance kan, jadi untuk bakery atau untuk roti-roti kayak gitu aku nggak bisa. Jadi aku sering lihat dari supermarket atau toko-toko buah-buahan, toko sayur-sayuran, sering ada kan toko sayur sama buah-buahan. Nah waktu itu aku pernah coba di sini di Hamburg, dan worth it banget. Jadi kayak aku anmelden, terus aku lihat angebotnya atau lihat ada apa gitu, terus aku ambil yang kayak toko sayuran sama buah-buahan, dan aku cuma bayar 5 euro, kayak 5 euro gitu. Aku bayar per PayPal, dan jam segini harus dijemput, atau paling awal jam segini sampai jam segini gitu. Nah pas aku jemput untuk 5 euro, buset, aku dapat banyak banget, dan pokoknya worth it banget. Tapi itu juga untung-untungan juga sih, kadang mereka nggak ada di hari itu, atau udah habis udah itu. Tapi untuk kalian yang nggak ada gluten intolerance, kayaknya worth it deh untuk kayak roti-rotian atau dari toko-toko roti kayak begitu. Yang ketiga soal pakaian. Untuk kalian yang kayak aku suka banget sama pakaian, atau suka banget stylish pakaian kayak gitu, aku biasanya belanja kayak antara
mereka lagi diskon atau enggak second hand. Nah kalau diskon aku ya aku beli. Maksudnya aku kayak lihat di website atau pergi ke toko yang langsung, kalau ada diskon ya aku beli. Dan yang kedua itu aku ada di aplikasi atau di website namanya Vinted. Vinted itu kayak kamu bisa jual beli pakaian bekas, dan ya aku juga banyak beli pakaian dari sana. Dan ini bukan toko atau apa, tapi ini kayak personal gitu. Jadi aku jual atau aku taruh pakaian bekas aku di website ini dengan harga segini, dengan cara pembayaran entweder PayPal atau langsung transfer gitu. Dan ya kalian beli contohnya dari aku, terus kita chattingan kayak aku mau beli ini, oke, aku bayarin ini, ya ini alamat aku, kayak begitu, kayak chatting kayak eBay lah kalau kalian tahu eBay itu. Dan ya tapi sekarang Vinted itu nggak cuma pakaian sih, ada juga sepatu atau aksesoris, tas, apa kayak gitu. Ya aku juga kebanyakan beli dari sana, contohnya kayak gaun-gaun kayak gitu aku biasanya beli di Vinted karena kadang mereka juga masih baru, masih ada etiketnya, dan ya dengan harga yang murah. Dan aku juga beli langsung dari orangnya, dan kamu bisa lihat orangnya kayak gimana gitu kan. Pakaian pokoknya di sini juga di Jerman banyak kan kayak toko-toko second hand kayak Kilo Shop, Humana atau Vintage Store apa kayak gitu. Dan di eBay juga ada. Dan aku juga baru-baru ini lihat aplikasi atau website namanya Sellpy. Itu ya itu second hand sih, kayak dari website, tapi nggak person ke person gitu sih, tapi lebih ke kayak mereka ngejual barang-barang second hand kayak begitu. Yang keempat, kalian baru pindah dan kalian perlu barang-barang meja atau televisi atau kursi atau matras atau tempat tidur, couch apa ini itu, atau bahkan sampai HP, sampai laptop, eBay Kleinanzeigen. eBay Kleinanzeigen itu ada semuanya. Ya sih, so far aku juga kalau pindahan dan aku perlu ini itu, aku lihat di eBay Kleinanzeigen gitu. Dan IKEA juga mereka terjangkau kok harga-harganya, apalagi kalau ada diskon gitu. Nah, untuk barang-barang eBay Kleinanzeigen. Dan yang kelima, buat kalian yang pengen ada side hustle atau pengen punya pekerjaan kedua, coba kalian, kayaknya aku pernah bahas ya di video-video sebelumnya, tapi oke. Aku waktu itu cari kerja sampingan atau kayak kerja 1-4 jam per minggu sebagai Haushaltshilfe atau bersih-bersih di rumah. Aku lihat di eBay, sama juga eBay Kleinanzeigen dan Betreut.de. Tapi Betreut kayak harus bayar per bulan, like I said. Aku nggak tahu berapa, tapi sekarang ini aku cari di eBay Kleinanzeigen. Ada juga mini job yang kayak 520 gitu. Dan ya kalian kerja kayak aku lupa, kayak 9 jam, sekitaran 9 jam per minggu. Gaji nggak dicabut sama pajak atau apa gitu, kayak 520 euro tuh bersih gitu. Dan kalian kerja kayak 9 jam per minggu atau apa gitu, dan nggak terikat banget sama Vetra. Kalian bisa datang atau bisa ngejadwalin sebisa kalian gitu. Dan ya itu untuk kerja sampingan, untuk hangout. Oke, itu sih alternatif hidup di sini di Jerman. Sebenarnya banyak sih alternatif hidup di sini. Oh ya, di sini juga kadang ada event namanya Flohmarkt atau kayak pasar barang-barang bekas kayak gitu. Dan untuk kalian yang suka sama vintage atau ini itu, kayaknya ini event yang bagus gitu. Dan ya ini tips ke-6 untuk kalian yang pengen hangout, yang lagi nyari teman atau apa gitu tapi gak tahu gimana atau sibuk. Tips dari aku, kalian coba join grup sport atau kesenian di bidang yang kalian suka gitu. Contohnya aku suka nari kan, dan aku suka balet, dan ya aku nari balet, dan di sana ya itulah happy place aku gitu. Itulah
atau tempat Gesellschaft atau tempat untuk bersosialisasi selain di tempat kerja gitu. Dan itu juga sangat bagus untuk bukan melampiaskan, untuk distract gitu, atau untuk Ablenkung. Ablenkung nanti aku translate artinya apa. Atau enggak kalian join sport yang lain, atau kalian pergi ke gym, nggak selalu dapat teman sih, kecuali kalian berani untuk say hi dan berani untuk bilang kalau kalian lagi nyari teman atau pindah kayak gitu. Ya pokoknya kalian join verein atau join grup sport yang kalian suka gitu. Ya, ada sih aplikasi namanya Meetup, dan di Meetup juga aku nemu temen-temen di sana, dan atau ada event-event apa gitu dan aku bisa join. Contohnya aku tahun baruan kemarin aku sama orang-orang dari Meetup, dan itu sangat-sangat menyenangkan gitu. Ya pokoknya di Meetup juga di sana banyak event-event yang mungkin kalian suka, dan ya oke, kayaknya itu aja. Semoga aku nggak ada yang lupa. Untuk video selanjutnya mungkin aku mau ngebahas soal dating, soal cinta, soal apa gitu, soal cowok-cowok di sini gimana, atau soal ya dating life di sini gimana. Aku sangat terbuka banget untuk saran dan kritik juga. Untuk kritik juga aku sangat terbuka, karena itu memberikan ide atau memberikan ide untuk bagaimana cara aku memperbaiki konten-konten aku, dan apa aja atau konten-konten apa yang harus aku sering-sering upload gitu. Dan ya semoga kalian baik-baik saja dan jaga kesehatan kalian, jaga kesehatan mental kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.